Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Balitech Media, tutorial smartphone Android. Oke sobat-sobat, terima kasih sudah klik video ini dan mudah-mudahan sobat semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan jalan rezekinya. Oke sobat-sobat, pada kali ini saya akan mereview alat-alat atau perlengkapan yang saya gunakan untuk servis HP atau handphone. Oke sobat, silahkan simak terus video ini sampai selesai agar tidak salah informasi, dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya, dan itu gratis. Oke sobat-sobat, Balitech, ini dia peralatan yang saya gunakan untuk melakukan servis HP ya. Di antaranya ya banyak sekali ini, dan ini peralatan ini sesuai dengan kemampuan dan modal saya. Jadi sebetulnya masih banyak peralatan yang perlu di-update ya, diperbarui. Cuman untuk saat ini alat yang saya gunakan ya seperti yang ada di video ini. Oke, kita bahas dari peralatan yang kecil-kecil dulu. Oke. Sini ada pinset ya. Ini ada pinset yang lurus. Ini pinset lurus, kemudian ini pinset yang bengkok. Apa sih fungsinya pinset itu? Fungsinya pinset adalah untuk menjepit komponen yang kecil ya, untuk menjepit komponen yang kecil dari PCB HP. Contohnya seperti kapasitor atau IC ya. Kalau misalkan mau ngangkat IC, mau ngangkat kapasitor, mau masang IC dan lain sebagainya, maka pinset ini sangat besar sekali fungsinya ya, karena tidak mungkin kita menggunakan tangan untuk menjepitnya, untuk memegangnya pada alat yang kecil itu ya. Itu namanya pinset. Oke, pinset. Kemudian yang selanjutnya ya, ini peralatan wajib yang harus dimiliki oleh seorang teknisi. Oke, di sini ada obeng ya, obeng ini full set ya, satu set ya. Jadi segala macam merek HP ya, bautnya saya gunakan ini, entah itu HP Nokia, Samsung, Oppo, Vivo, Lenovo dan lain sebagainya. Jadi untuk membukanya ada di obeng ini, saya gunakan ini. Ada juga obeng yang lain seperti ini ya. Ini fungsinya sama untuk membuka baut pada HP ya. Oke, selanjutnya ya, obeng ini merupakan alat yang wajib dimiliki oleh seorang teknisi. Oke, selanjutnya ada lagi yang ada di depan lah ya, yang tampak dulu ya, yang gampang. Kemudian ada lagi flip ya. Flip ini fungsinya adalah untuk menyempurnakan pemanasan ketika mau ngangkat IC atau masang IC ya. Jadi flip ini diambil cairannya, kemudian dipasangkan, diratakan pada komponen yang akan diangkat atau dipasang. Dan ini satu paket juga dengan nih blower ya. Blower ini ketika mau ngangkat PCB kita gunakan blower ya. Mau ngangkat komponen IC atau memasang IC gunakan blower, dan komponen yang akan diangkat menggunakan ini cairan fluid. Oke, biar panasnya merata. Dan selanjutnya ini fluid. Kemudian di sini ada lem.
lem LCD ya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk merekatkan LCD pada tatakan HP ya. Jadi LCD yang diganti dengan yang baru maka harus dikasih di lem supaya LCD itu bisa nempel pada tatakan atau tulangan mesin HP ya. Jadi itu fungsinya. Dan lem itu banyak variasinya ya. Kalau di sini saya ada dua macam. Ada lem yang warna bening ya. Ini warnanya bening, kemudian ada yang warnanya hitam, tapi secara fungsi sama. Oke, ini sudah lem sudah ya. Kemudian ini kawat ya. Ini adalah kawat untuk menyerap sisa-sisa timah yang menempel pada mesin ya. Jadi ini ditempelkan satu paket dengan ini dia solder ya, dengan solder. Lem-lem sisa timah yang nempel pada mesin atau pada komponen, untuk membersihkannya saya gunakan kawat ini dan satu paket dengan solder ya. Dipanaskan dulu sisa timahnya, kemudian ditempelkan ini dan dibersihkan, diangkat, maka akan diserap oleh kawat ini, kawat penyerap. Nah dia. Oke, selanjutnya ini solder ya. Solder juga tool atau alat yang wajib dimiliki oleh seorang teknisi HP karena fungsinya sangat besar sekali. Salah satunya adalah misalkan mau menyolder komponen pada mesin ya, maka gunakan solder ini ya, gunakan solder. Atau untuk menyambung jalur yang putus menggunakan kawat jumper. Ini dia untuk memanaskan solder. Ini fungsinya solder ya. Kemudian setelah itu ada timah ya, timah. Ada solder tanpa timah ya kurang begitu berfungsi. Ada solder maka juga harus ada timah. Timah adalah fungsinya untuk memberikan menyambungkan komponen pada mesin ya. Ini cairan timah, menggunakan timah. Ada timah yang gulung seperti ini, juga ada timah yang cair ya. Jadi untuk melakukan penyolderan ya harus menggunakan timah ini ya. Saya kira sudah paham nanti. Timah kalau misalnya mau memasang komponen ya perlu ditimah, maka timah ini yang digunakan. Kemudian setelah itu ada ini ya, desktop ya. Desktop ini fungsinya adalah untuk melakukan cas pada baterai. Misalkan ada baterai yang tidak bisa dicas ya, yang tidak bisa dicas menggunakan charger ya, maka ini menjadi alternatif untuk melakukan cas menggunakan desktop, atau istilah lain adalah cas kodok ya. Ini oke, ini adalah desktop charger. Oke, kemudian setelah itu ada ini adalah kawat ya. Ini kawat jumper yang halus sekali ini ya, seperti rambut halusnya. Ini fungsinya adalah untuk menyambung jalur yang putus dari PCB, mesin HP ya. Jalur yang putus kita sambung menggunakan kawat ini. Kemudian ketika mau menyambung, menjumper ya, alat pendukungnya adalah timah ya, timah, kemudian juga solder untuk memanaskannya. Oke,
Ini adalah kawat jumper. Ya, ini juga alat yang harus dimiliki oleh seorang teknisi HP. Kemudian selanjutnya di sini alat yang saya miliki juga, ini adalah botol ya, botol thinner. Ini botol thinner fungsinya apa? Adalah sebagai tempat thinner ya, wadah thinner. Yang thinner itu digunakan untuk membersihkan mesin ya. Terkadang karena lama penggunaan, mesin itu banyak sekali kotoran yang menempel ya, kotoran debu yang menempel pada mesin HP, maka saya gunakan thinner untuk membersihkannya. Dan ini adalah tempat thinner, botol thinner. Kemudian satu paket menggunakan sikat ini ya, jadi ditekan ya. Nah, ketika ditekan langsung keluar cairan thinnernya ya. Nah, ini sudah mau habis thinnernya, perlu diisi ulang. Ini sikat untuk membersihkan mesin dan menggunakan cairan thinner agar lebih bersih. Ada yang bertanya, apakah menggunakan thinner untuk membersihkan mesin HP itu bisa terjadi korslet? Tidak ya, karena thinner itu bukan cairan yang bersifat konduktor atau bisa dialiri setrum ya. Makanya saya gunakan thinner. Oke. Ini sikatnya untuk melakukan pembersihan pada mesin yang kotor atau kena debu. Kemudian selain itu ada nih gunting ya. Gunting, apa fungsinya gunting ya? Pastilah untuk memotong kabel, memotong kawat dan lain sebagainya. Oke. Kemudian setelah itu ada ini dia, loop atau kaca pembesar. Kaca pembesar saya punya 2 di sini. Ini masih sederhana ya. Kalau yang sahabat-sahabat teknisi yang lain sudah banyak yang menggunakan mikroskop dan itu ya bagus sekali, tapi juga lumayan harganya. Namun saya sementara masih punya yang seperti ini. Ini kaca pembesar ya. Jadi nanti untuk mengecek komponen yang kecil ya, misalkan melakukan jumper biar komponen HP-nya itu kelihatan, maka saya gunakan kaca pembesar ini. Jadi biar kelihatan besar ya, biar kita tidak mengalami gangguan untuk melihatnya. Jadi kalau menggunakan kaca pembesar itu kan jelas kelihatan. Ini fungsinya, loop atau kaca pembesar. Kemudian selanjutnya saya masukkan kembali yang sudah di review ya. Kemudian selanjutnya apa lagi? Ini dia. Ini adalah PCB holder ya, atau tempat pegangan mesin HP apabila mau dilakukan penyervisan, misalkan untuk ngecek mesin HP, untuk mengganti konektor cas, kemudian mengganti IC, kemudian ya dan melakukan jumper dan sebagainya, maka PCB holder ini alat yang digunakan untuk sebagai penyangga, sebagai pemegang gitu ya. Holder, PCB holder kan pemegang mesin ya, begini dia. Ya seperti ini contohnya. Begini ya, mesin yang akan diservis, diperbaiki, ditaruh di atas ini PCB holder. Ini fungsinya tuh. Kemudian selanjutnya peralatan yang lain yang harus dimiliki oleh seorang teknisi ya adalah avometer ya, avometer atau multitester istilah lainnya. Ini fungsinya adalah untuk memeriksa tegangan
untuk memeriksa tegangan ya pada mesin HP ya, pada baterai dan juga lain sebagainya. Ini adalah fungsi dari avometer atau multitester, atau juga bisa berfungsi untuk melakukan cek analisa pada mesin HP, entah apa itu kerusakannya korslet atau tidak. Jadi avometer ini yang digunakan, dan avometer ini ada yang digital, ada yang non digital. Dan ini saya masih punya yang bukan digital ya, yang manual seperti ini. Masih belum membelinya. Kemudian setelah itu ada ini blower ya, atau uap angin uap ya. Ini fungsinya adalah untuk memanaskan komponen yang akan dipasang atau diangkat ya. Jadi menggunakan contohnya seperti mengangkat mesin IC ya, kemudian memasang IC, maka alat yang digunakan adalah blower ya. Dan ini adalah gagangnya yang disemburkan kepada komponen yang akan diangkat ya, yang akan diangkat komponennya. Dan di sini ada setelannya ya, kemudian ada setelan anginnya juga, setelan angin untuk setelan temperaturnya panas ini ya. Oke, kemudian di sampingnya ini, di samping blower ada alat mesin yang lebih besar dari blower. Ini namanya adalah power supply. Power supply ini fungsinya adalah sebagai pengganti dari baterai. Apabila kita mau mengecek mesin HP yang tidak bisa nyala menggunakan baterai, maka kita menggunakan power supply ini ya. Kemudian ada setelan tegangannya di sini ya. Ada setelannya untuk melakukan pemeriksaan pada HP. Nah, ini dia. Oke. Ini setelannya. Kemudian ada kabel. Ini kabelnya, kabel yang dipasangkan pada konektor ya, konektor baterai. Ada min, ini yang min, ini yang plus. Yang plus ya dipasang ke jalur yang plus, dan yang min dipasang kepada jalur yang min. Min ke min, yang min hitam, yang plus adalah merah. Oke, selanjutnya komponen apa lagi yang saya miliki? Oke, di samping ini ada karet ya, karet. Apa karet ini fungsinya? Fungsinya adalah untuk mengikat ya. Kalau saya sih menggunakan karet untuk mengikat LCD yang dipasang pada HP LCD. Jadi biar merekat lebih rapi dan tidak renggang, maka saya gunakan karet ini. Apakah tidak ada alat lain? Ada sih sebetulnya. Ini alat yang sederhana yang saya gunakan, karet. Betulnya ada alat yang khusus untuk menjepit LCD biar itu rapi, pasangannya rapi, tidak renggang. Tapi saya gunakan karet ya. Kemudian apalagi perlengkapan yang saya punya, ini adalah rak kecil ya. Rak kecil fungsinya adalah sebagai tempat menyimpan komponen yang ya, bisa juga tempat yang lain ya, sebagai rak kecil. Saya taruh di sini. Oke, di sini ada box ini saya gunakan untuk sebagai tempat menyimpan LCD. Ini ada komponen juga
di dalamnya sini, spare part ya. Spare part saya simpan di sini. Kemudian juga ada kotak-kotak kecil di sini yang fungsinya untuk menyimpan spare part kecil ya, kayak konektor cas, speaker, mic dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya coba kita lihat ke sini lagi. Oh, ini dia. Ini dia. Ini adalah kuas ya. Kuas yang biasa digunakan oleh tukang cat ya. Ini saya gunakan di sini ya bukan untuk mengecat, tapi saya gunakan untuk membersihkan debu, kotoran yang ada di atas meja. Kenapa harus dibersihkan? Supaya bersih, kelihatan rapi dan tidak apa istilahnya, kumel, tidak apa ya, biar rapi lah gitu, biar bersih. Oke, ini fungsi kuas. Kemudian di sini ada lem ya, ini lem G. Saya gunakan untuk merekatkan kayak casing yang patah, casing yang terbuat dari plastik yang patah. Untuk menyambungnya kembali saya gunakan lem cair nih ya, lem G ini, lem G. Selanjutnya kita coba cari lagi ya, ini komponen-komponen. Ada box ini, box ya. Box ini fungsinya adalah untuk menyimpan HP yang sudah dibongkar ya, ditaruh di dalam box ini. Kenapa harus disatukan dalam box ini? Supaya komponen-komponen yang sudah dibongkar tadi tidak hilang, dan apabila akan dilakukan perakitan maka saya tidak kebingungan untuk mencari komponen tersebut, seperti kamera yang dilepas, baut yang dilepas, dan komponen yang lainnya, baterai, casing, LCD. Maka saya tidak akan kebingungan, dan untuk menghindari tertukarnya komponen dengan HP yang lain ya, jadi lebih aman ya, lebih aman. Oke, sini ada 3. Ini ada 3 HP yang belum selesai diservis karena menunggu spare part. Oke, kemudian di sini ada kipas. Oh, kenapa nih tutupnya tidak ada nih? Ya, tidak ada memang karena sudah rusak. Tutupnya saya bongkar aja, buka, dan baling-balingnya sudah mengalami pergantian ya. Saya gunakan baling-baling yang kecil, baling-baling kipas yang bawaannya sudah rusak juga, sudah aus ya, karena dimakan usia, jadi saya ganti ya, yang seadanya. Saya karena sempat nyari di tempat-tempat rongsokan, tidak dapat, tidak menjumpai. Ini saya gunakan yang kecil, tapi sudah cukup berfungsi. Oke, kemudian di sini kita lihat ada banyak isolasi ya, ada, bukan banyak sih, ada berapa bagian, ada 5 macam isolasi ya. Fungsinya adalah ya untuk mengisolasi komponen biar tidak copot, seperti memperbaiki tombol HP ya, terkadang itu rusak tombolnya, jadi saya gunakan ini juga sebagai penempel tombolnya tidak. Oke, isolasi. Dan ini lampu ya, sebagai penerang apabila saya melakukan servis HP. Kemudian setelah itu sudah direview di bagian meja yang sini ya. Kebetulan saya ada 2 meja ya. Ini meja utama yang saya lakukan, yang saya fungsikan untuk melakukan servis hardware di sini ya. Ini adalah meja untuk melakukan servis hardware HP. Oke, sudah semuanya dibahas ya, di review di sini. Oke, kemudian pindah ke meja yang kedua. Nah, itu dia. Oke, ini adalah meja yang kedua yang saya punya ini ya. Ini saya dapatkan sekitar sebulan yang lalu. Oke, di sini di atas meja ini ada laptop. Ada laptop
ya seorang teknisi ya juga diharuskan mempunyai laptop, karena untuk memperbaiki software melakukan flashing, unlock, bypass, maka harus menggunakan laptop. Salah satunya menggunakan laptop ya. Apalagi untuk melakukan flash, maka harus menggunakan komputer, PC atau laptop. Kemudian saya ada 2 laptop di sini. Ini sebetulnya laptop servisan, servis laptop. Karena selain buka servis HP, saya juga menerima jasa servis komputer dan laptop. Oke. Jadi laptop ini banyak sekali fungsinya, selain melakukan flashing, unlock, bypass, FRP dan lain sebagainya. Ini juga saya gunakan untuk melakukan mengedit atau membuat konten YouTube, karena saya juga mau aktif di YouTube jadi kreator, maka saya gunakan laptop ya untuk merekam ya, melakukan editing, upload dan lain sebagainya. Saya gunakan laptop. Membuat thumbnail gunakan laptop. Kemudian di sini ada tripod mini. Tripod mini ya melakukan pembuatan konten, merekam ya. Terkadang menggunakan apabila dibutuhkan untuk tripod yang mini, saya gunakan tripod yang mini. Nah, ini laptop yang servisan. Kemudian di sini juga ada tripod yang besar ya. Ini panjangnya kalau dibuka sekitar tingginya itu 1 meteran. 1 meter. Oke, ya kalau kita lihat penampakan tempat kerja saya di sini seperti itu. Nah, nah itu dia. Ya, simple ya. Jadi ini adalah peralatan atau alat tempur yang harus dimiliki oleh seorang teknisi HP ya. Dan ini masih sederhana, simple ya, dan sepertinya memang saya harus membeli lagi peralatan yang yang belum ada pada saat ini. Memang belum begitu lengkap masih ya, tapi untuk melakukan servis HP sudah bisa, sudah cukup. Alat-alat ini saya gunakan. Oke, walaupun masih kelasnya ya masih kelas menengah, tapi sudah cukup untuk melakukan servis HP. Oke, ini dia. Dan di sini adalah kursi yang saya gunakan untuk tempat duduk ketika melakukan servis HP. Oke ya. Nah, itu dia. Ya. Ini saya dapatkan dari teman saya di teman di sekolah ya, kepala sekolah, dengan harga miring ya. Karena kursi ini kursi bekas tapi masih layak pakai, yang saya bayar. Saya beli kursi bekas tapi masih layak pakai dan masih bagus ya kelihatannya. Walaupun tempat pegangannya sudah ada yang copot, kulitnya sudah ada yang copot, tapi masih berfungsi ya, bagus masih. Oke ya, mungkin itu ya peralatan yang saya gunakan untuk melakukan servis HP ya. Selain itu juga ada kabel data ya, kabel data wajib lah pastinya, kabel data. Nah, itu dia penampakannya dari jauh, dari jarak jauh. Ini adalah ruangan khusus untuk melakukan servis HP. Oke. Nah, ini dari jarak jauh.
Dan kemudian ini adalah ya, ruang tamu yang saya gunakan untuk menerima tamu di sini. Bila ada tamu, orang yang bertamu di sini atau orang yang mau menyervis HP, saya suruh dipersilakan duduk di sini untuk menunggunya. Apabila HP yang diservis itu bisa ditunggu, bisa dipersilakan duduk di sini. Oke ya. Jadi khusus ruang tamu. Oke. Ruang keluarga ya, kursi. Dah. Itu ya review alat-alat yang saya gunakan untuk melakukan servis HP. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Dan jangan lupa silakan tekan tombol like dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Baik, kali ini saya menerima servisan Advan i5C Lite. HP ini kondisinya adalah bootloop, dan sekarang saya mencoba untuk mengatasinya dengan cara melakukan hard reset. Oke, silakan simak terus video ini sampai selesai. Baik, untuk menghard reset HP Advan i5C Lite, caranya adalah dengan melakukan kombinasi tombol volume atas ya sama tombol power. Oke, langsung saja saya akan lakukan hard reset, tombol volume atas dan tombol power. Ketika muncul menu atau logo Advan, tombol power lepas, tapi tetap ditahan tombol volume atas. Oke ya, bismillah. Ya, tunggu sampai muncul logo Advan. Ya, langsung lepas tombol power dan tetap ditahan tombol volume atas. Oke, sekarang sudah masuk ke menu recovery Advan. Oke, setelah itu langsung kita pilih menu wipe kaca partition ya, wipe kaca partition. Langsung oke atau yes, pakai tombol power ya, yes. Oke, isi proses, kita tunggu sampai selesai proses wipe kaca partition. Oke, supporting. Oke, setelah itu ya kita tunggu. Kayaknya ini ada yang gagal ya, kemungkinan kita tunggu saja dulu ya. Setelah itu kita pilih wipe data factory reset. Oke, yes ya, kita tunggu lagi sampai proses hard reset factory reset complete atau selesai. Kalau seperti ini, tadi waktu melakukan wipe kaca partition juga file kanban ya, seperti ini. Biasanya HP minta dilakukan flash, biasanya seperti itu.
Ya, coba saja saya reboot sistem, apakah bisa normal kembali setelah di hard reset. Kita simak saja, kita tunggu saja hasilnya. Ya, kita tunggu saja dulu. Ya. Oke, masih kita tunggu saja, mudah-mudahan bisa normal. Kalau tidak bisa normal, berarti HP ini harus dilakukan flashing. Ya, baik, sekarang ternyata setelah dilakukan hard reset factory data, sepertinya HP sudah ya, sepertinya HP bisa kembali normal. Oke, coba kita lakukan proses setting awal ya. Mulai. Ya. Ternyata ada kartunya ini. Saya juga baru tahu kalau ada kartunya. Ya, masih minta jaringan WiFi. Saja kita. Oke, ternyata masih ya. Oke. Salam.
Baik sobat-sobat, kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengatasi HP yang lelet ya. Di sini saya lagi memegang HP Advan S5e 4G. HP ini baru selesai di reset atau kembali ke pengaturan pabrik. Tetapi setelah dilakukan pengaturan secara defaultnya, HP ini ternyata masih agak lemot ya, agak lelet. Maka di sini saya akan lakukan beberapa tips dan trik biar HP ini bisa kenceng ya, paling tidak menyamai HP yang RAM-nya itu berapa, 2 GB. Oke. Kemudian HP ini RAM-nya kecil ya, 1 GB cuman. Oke. Baik, langsung saja. Bagi sobat-sobat yang masih belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini yang gratis ya. Oke, langsung saja untuk langkah-langkahnya. Pertama kita masuk ke pengaturan ya, pengaturan atau setting ya, masuk ke pengaturan atau setelan di sini. Kemudian kita tunggu. Kemudian setelah itu kita masuk ke tentang ponsel. Oke, masuk ke tentang ponsel. Setelah itu kita cari ya, ini nama tipe HP-nya Advan S5e 4GS. Oke. Setelah itu kita cari nomor bentukannya ya, kita klik beberapa kali sampai mode pengembang aktif. Jadi di sini adalah untuk mengaktifkan mode pengembang. Oke, sudah aktif, kita kembali. Oke, kembali. Nah, sekarang sudah aktif mode pengembangnya. Kemudian sekarang kita ketuk opsi pengembang. Oke, kita cari ke bawah ya. Di sini kuncinya biar HP itu terhindar dari lemot atau lelet. Oke. Nah, di sini ada skala animasi, ada 3 skala. Skala di sini semuanya kita nonaktifkan atau matikan. Kita pilih yang paling atas, animasi mati. Oke, animasi mati. Terus animasi mati. Di sini fungsinya adalah menonaktifkan animasi, di mana animasi ini sedikit memberatkan terhadap kinerja HP. Oke. Yang selanjutnya kita cari batas proses latar belakang ya. Di sini secara bawaannya menggunakan batas standar. Kita pilih tanpa proses latar belakang. Ini berfungsi untuk membuat HP menjadi lebih enteng. Oke, kita kembali. Oke, sudah ya, dapat saya rasakan bahwa HP ini sudah lebih ringan dan lebih enteng. Oke, selanjutnya masih ada lagi untuk setting yang kedua, yakni kita nonaktifkan aplikasi yang tidak dipakai. Oke, untuk pengaturannya kita masuk ke menu aplikasi. Oke, menu ini tampilan menu aplikasi. Kemudian kita cari aplikasi-aplikasi yang kita tidak pakai. Oke, misalkan di sini free share gig. Oke, ini tidak bisa nih ya. Kembali, kita cari aplikasi yang lain yang sekiranya kita tidak pakai. Ini juga akan menghemat terhadap RAM. Oke. Kemudian Google Map, mungkin kita tidak pakai, kita bisa nonaktifkan. Ini akan membuat HP lebih ringan dan lebih enteng. Terus kembali lagi. Oke, terus kita cari lagi aplikasi yang sekiranya kita tidak pakai. UC News. Oke,
Kalau memang tidak dipakai bisa kita copot pemasangan, atau kalau masih mau dipakai biarkan saja. Terus selanjutnya ya cari lagi radio FM, tidak bisa karena menunya tidak muncul. Atau aplikasi ini panduan muslim, kalau misalnya tidak dipakai bisa kita copot pemasangan. Oke, bisa kita copot aplikasi yang nggak dipakai biar kinerja HP menjadi lebih enteng. Oke, masih dalam proses pencopotan. Oke, setelah itu kita masuk lagi. Oke, duo mungkin nggak dipakai bisa juga dinonaktifkan. Terus ini juga bisa kita nonaktifkan. Nah, jadi untuk menonaktifkan, memilih aplikasi mana yang akan dinonaktifkan tergantung selera sobat-sobat, tergantung kebutuhan sobat-sobat. Yang mana yang sekiranya tidak dipakai lebih baik dinonaktifkan saja supaya HP bekerja lebih ringan. Oke. Nah, di sini kita akan melihat aplikasi apa saja yang dinonaktifkan. Oke. Di sini ya ada beberapa aplikasi yang karena tidak dipakai kita nonaktifkan saja biar kinerja HP ini menjadi lebih enteng. Oke ya. Dan kita rasakan sekarang HP ini semakin cepat ya, dan terhindar dari lelet. Oke ya. Dan tip ini juga bisa diterapkan kepada HP yang lain selain tipe advance dengan langkah-langkah yang hampir sama ya. Pertama masuk ke mengaktifkan mode pengembang, kemudian menonaktifkan aplikasi yang tidak terpakai. Oke. Sekian tutorial dari Bali Tech Media. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat bertemu kembali dengan Mbak Ite Media. Baik, kali ini saya akan memberikan tutorial cara unlock HP Redmi 5A. Nah, jadi HP ini kondisinya adalah lupa passwordnya. Reset. Kalau lupa password akun ini maka nggak bisa di reset. Maka terlebih dahulu saya akan menghilangkan password atau unlock akun ini dengan cara masuk via webnya. Baik, langsung saja. Di sini saya sudah siapkan beberapa filenya. Yang perlu disiapkan filenya filenya bisa di download di deskripsi di bawah. Filenya driver dari model flash sama Riva Microsoft. Saya dapat filenya ini dari filikaser.com ya. Baik, langsung saja. Driver sudah saya install. Sekarang saya hubungkan dengan laptop. Oke, sebelum kita menghubungkan, kita copot dulu. Ya, copot dulu. Koneksi baterainya kita pasangkan. Kita hubungkan dulu USB-nya ke HP. Ya. Untuk menghubungkannya kita gunakan pinset, dengan bersamaan memasukkan kabel USB ini ke laptop. Nanti akan terdeteksi driver di laptop. Oke. Kita menghubungkan dua test point-nya. Sini kabel barengan. Sudah muncul, berarti sudah terhubung dengan laptop. Oke, sekarang buka My Flash Tool-nya. Sekarang di refresh dulu. Sudah terbaca di sini COM27, samakan dengan yang di sini COM27 sama. Setelah itu kita pilih file yang akan kita flash untuk menghapus akunnya. Sekarang kita ya terhubung. Sekarang pilih yang clean all.
kita klik flash. Proses berjalan, kita tunggu sampai proses flashing selesai. Oke, sekarang sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, kita sudah selesai, kita cabut ya, cabut dulu. Sukses, cabut. Nah, itu bisa buka dulu konektor baterainya, kita pasang lagi. Setelah itu kita nyalakan. Kita tunggu apakah proses unlock Redmi 5A dengan menggunakan KD loader apakah berhasil. Kita tunggu saja hasilnya. Oke. Tunggu ya, mudah-mudahan berhasil. Mudah-mudahan berhasil dan tidak ada masalah yang timbul, dan langsung bisa kita melakukan pengaturan awal. Ya. Coba kita reset. Kalau dia tidak meminta password, berarti sukses. Nah, seperti sukses untuk melakukan hard reset. Ya, karena sudah tidak minta password lagi, jadi menghilangkan akun sukses, akun ini sukses. Oke, sekarang kita klik ke setelan awal, setelan pabrik. Jadi kesimpulannya, setelah di flash menggunakan flash unlock akun ini sukses, dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.